Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sholawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Taib jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah, melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya yang telah kita bahas. Tentunya kesempatan ini kita akan membahas tentang sholatul jamaah. Yang dimaksud dengan sholat jamaah di sini adalah mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya. Itu yang dimaksud dengan pembahasan kita. Kemudian keutamaan, urgensi dan beberapa faedahnya. Ada beberapa keutamaan, urgensi atau faedah dari sholat berjamaah. Pertama, bahwa sholat berjamaah ini memiliki keutamaan yang besar, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan dan menjelaskan keutamaannya dalam beberapa hadis berikut. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Bahwa keutamaan salat berjamaah itu dia melebihi dari keutamaan salat sendirian dengan selisih 27 derajat, ya. Berarti kalau salat sendirian itu mungkin misal 1 derajat, maka salat berjamaah itu nilainya adalah 27 derajat. Artinya kalau kita mau hitung-hitungan secara kalkulasi, tentunya salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian, seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, di sini riwayat Hasan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-salatu fi jama'atin ta'tilu khamsan wa ishrina salatan." Jadi salat berjamaah itu setara dengan 25 salat. Fa idza shallaha fi salatin, jika ia mengerjakannya di tempat terbuka, maka fi falatin, di tempat terbuka, fa atamma ruku'aha wa sujudaha balagat khamsina salatan, dan ia menyempurnakan rukuk dan sujudnya maka setara dengan 50 salat, ya. Jadi hadis yang kedua ini pun lebih menegaskan bahwa salatnya orang yang berjamaah itu pahalanya seperti salat 25 kali, bahkan hingga sampai 50 kali salat, ya. Tentunya ini keutamaan yang besar. Kalau ada keutamaan tentang salat di Masjid Nabawi, itu seperti kita salat di luar Masjid Nabawi ataupun di masjid biasa, sekitar 1000 kali lipat
Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Nah, maka secara umum kalau sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat sendirian. Kalau orang yang sholat berjamaah seakan-akan pahalanya itu seperti 25 kali sholat. Jadi itu sampai 50 kali sholat. Ini yang diterangkan oleh Rasulullah yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis yang berikutnya dari Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i tentang keutamaan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya tersebut, "Tsumma masya ila salati al-maktubah." Kemudian dia berjalan menuju ke salat yang wajib. Fasallaha, dia kerjakan salat itu ma'an nasi, bersama manusia yang lainnya. Artinya berjamaah ya. Au ma'al jama'ati. Nah, di sini disebutkan bahasa lain dengan menyebutkan jamaah. Au fil masjid, ataupun di masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi keutamaannya adalah kalau kita sholat berjamaah maka diampuni dosa-dosa kita. Begitu. Kemudian yang berikutnya hadis yang keempat, ya, adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Andaikan manusia itu tahu, ya, keutamaan yang terdapat pada azan dan shaf yang pertama, ya. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaih. Kemudian dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengudinya. Lastahamu, maka tentunya mereka mau mengundinya. Jadi kalau kita tahu nih pahalanya orang yang berada di shaf pertama dalam sholat berjamaah dan adzan, maka tentunya meskipun dengan diundi kita akan semangat untuk mengikuti undian tersebut agar supaya kita bisa berada di shaf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka manusia itu tahu keutamaan yang terdapat dalam salat siang hari. Salat tahjir itu salat siang hari, yaitu seperti salat zuhur dan salat asar. Lastabaqu ilaih, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dua salat itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Andaikan manusia itu tahu keutamaan dari salat isya dan salat subuh, maka niscaya mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Jadi inilah keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sini petunjuknya adalah terkait dengan sholat yang dikerjakan secara berjamaah, sholat zuhur dan asar berjamaah. Karena di sini ada kalimat mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf awal. Mereka akan berlomba-lomba meskipun dalam keadaan merangkak. Jadi kan yang didatangi itu adalah masjid, tempat dia untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama lainnya. Seperti itu. Ya. Itu keutamaan yang pertama. Artinya dari beberapa dalil-dalil yang ada di sini menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini merupakan amaliyah yang sangat mulia, amaliyah yang sangat agung. Makanya sangat rugi sekali andaikan ada di antara kita yang tidak mengerjakannya secara berjamaah dan lebih mengerjakan sendiri. Ya. Kerugiannya sangat banyak. Pertama, ya, dia tidak mendapatkan pahala lebih. Kedua, dia tidak bisa mendapatkan kekhusyuan karena terkadang dia memperhatikan bacaan dia,
Ya, akan lebih baiknya kita mendengarkan bacaan imam dengan tenang, khusyuk, kan seperti itu. Ketika belum tentu salat kita ya bisa kita kontrol ya, dengan salat yang baik. Bisa jadi dengan salatnya sendirian maka kita buru-buru saja ingin selesai. Kan seperti itu, ya. Sehingga banyak sekali kerugian yang kita dapatkan kalau kita sholat sendirian daripada sholat berjamaah seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua jamaah, keutamaannya adalah bahwa sholat berjamaah ini esensi agama dan syiarnya Islam. Ya. Sehingga kalau sekiranya penduduk negeri ini meninggalkannya, maka mereka harus diperangi. Dan sekiranya penduduk satu kampung meninggalkannya, maka mereka harus dipaksa untuk mengerjakannya. Harus. Ya. Karena orang yang meninggalkan salat berjamaah berarti mereka telah menghilangkan syiar Islam. Padahal lingkungannya adalah lingkungan kaum muslimin. Berbeda halnya jika memang lingkungannya lingkungan kafir. Ini lingkungan kaum muslimin tadi, tapi tidak ada satupun yang mengerjakan salat secara berjamaah. Ya, maka harus diperangi. Ya, harus diperangi mereka. Artinya diperangi di sini adalah mungkin dengan cara dakwah atau dengan cara-cara yang lainnya untuk mengingatkan mereka tentang bahayanya meninggalkan salat berjamaah. Taib. Nah, begitu jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan keutamaan salat berjamaah. Sangat banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan terkait dengan salat berjamaah. Sehingga dari keutamaan-keutamaan yang begitu banyak yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka disinilah yang menjadi perdebatan para ulama tentang hukumnya. Apakah dia dihukumi wajib atau tidak? Ya. Karena begitu besar keutamaannya yang disebutkan. Apakah ada ancamannya bagi yang meninggalkannya atau tidak? Maka di sini ya dari perselisihan pendapat tentang hukum masalah salat berjamaah ini ada dua kubu para ulama. Kubu yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu fardu ain, dan yang kedua adalah bahwa salat berjamaah itu bukan fardu ain. Cuman mereka berselisih apakah sunnah muakkadah ataupun sunnah biasa saja ghairu muakkadah. Jadi begitu, ya. Baik. Kita akan bahas dalilnya. Coba kita lihat apa sih yang menjadi alasan para ulama ini hingga ada sebagian dari mereka yang menghukumi fardu ain dan ada sebagian mereka yang menghukumi bukan fardu ain. Pertama adalah kita bahas tentang hukum salat berjamaah adalah fardu ain bagi kaum laki-laki kecuali bila ada udzur ya. Nah, pendapat ini ya, kalau kita merujuk kepada imam 4 mazhab, di antara imam 4 mazhab yang berpegang dengan pendapat ini adalah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Kemudian didukung oleh salah satu dari luar 4 mazhab ini yaitu Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Gitu ya. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ditambah lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala karena memang beliau ini adalah mazhabnya Hambali. Ya, secara umum mazhab beliau adalah Hambali. Tentunya mengikuti pandangannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Begitu ya. Namun bagi mereka yang mengatakan sholat jamaah ini fardu ain, mereka berselisih. Berselisihnya dalam hal apa? Apakah sholat berjamaah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat atau tidak? Kalau memang fardu ain, berarti dia bisa jadi termasuk salah satu daripada syarat sahnya sholat. Jadi kalau nggak berjamaah sholat kita tidak sah, kan begitu. Ya, makanya mereka berbeda pendapatnya seperti itu tentang apakah kalau dihukumi fardu ain dia adalah merupakan syarat sahnya sholat atau tidak. Kalau bukan syarat sahnya sholat berarti ya tidak cocok jika dihukumi fardu ain. Begitu. Ya. Baik. Dalil mereka
untuk menguatkan pandangannya terkait dengan hukum sholat berjamaah itu fardu ain adalah pertama firman Allah surat An-Nisa ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka. Nah, ini berbicara, ayat ini berbicara tentang salat khauf. Salat khauf itu salat dalam keadaan takut peperangan. Ya kan? Jadi dalam keadaan perang saja kita masih diwajibkan untuk mengerjakan salat berjamaah. Ya kan? Salat khauf itu misalnya baris pertama dia sholat dulu, nah yang belakangnya dia siap menggunakan senjata. Jadi begitu. Ya. Nah, mereka berargumen begini. Dalam keadaan takut saja Allah masih menyebutkan dan memerintahkan untuk sholat dengan berjamaah. Ya, apalagi dalam keadaan tidak takut. Tentunya lebih lagi diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kata mereka begitu. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 43. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat irka'u dari kata irka' diambil dari kata aslinya roka'a. Roka'a artinya rukuk, kalau irka' artinya rukuklah. Nah, dia tergolong fi'lul amri, fi'il amr. Fi'il amr itu adalah perintah. Dan perintah itu yaqtadi lil wujub. Ya, kalau dalam kaidah usul fikih, kalau sudah perintah itu menunjukkan satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga di sini disebut ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, berarti kan berjamaah, bukan cuma satu orang saja. Nah, makanya disinilah dari perintah ini, warka'u, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, menunjukkan bahwa sholat itu hukumnya, sholat jamaah itu hukumnya fardu ain bagi setiap individu. Begitu. Kemudian yang ketiga jamaah, dalil yang ketiga adalah dalil yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi", demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, "laqad hamamtu an amura bihatabin", sungguh aku sangat ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, kemudian fayuhtaba, ya, hingga kayu bakar itu terkumpul. Tsumma amura bis shalah, kemudian aku perintahkan untuk mendirikan salat. Fayu'adzina laha, kemudian diadzankanlah untuk salat. Tsumma amuru rajulan faya'umman nas, kemudian aku akan memerintahkan seseorang untuk mengimami salat bersama manusia. Ya. Tsumma ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la ya'lamu ahaduhum, andaikan salah satu dari mereka itu mengetahui, annahu yajidu arqan, seandainya ya sesungguhnya ketika mereka mendapatkan daging yang gemuk dan sepasang gigil kambing yang baik, maka niscaya mereka akan menghadiri sholat isya. Nah, dari sini mereka mengatakan zahirnya pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini adalah fardu ain. Kenapa? Saking diperintahkannya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bakar nih rumahnya orang-orang yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Ya, jadi begitu ya. Nah, ini menjadi argumen ataupun dalil mereka bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain, seperti itu. Ya, baik. Banyak sekali dalil-dalil yang lain yang menunjukkan terkait dengan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat kedua bahwa sholat berjamaah itu tidak diwajibkan.
sebagai fardu ain. Ini adalah mazhab mayoritas ulama. Nah, kalau dari keempat imam yang terkenal, ya di situ ada Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Cuma mereka berselisih. Kalau memang bukan fardu ain, dan terus hukumnya apa? Nah, ya, apakah sunnah ataupun sunnah muakkadah ataukah fardu kifayah? Jadi begitu, ya. Tayyib. Apa yang digunakan mereka untuk menghukumi bahwa sholat berjamaah itu bukan fardu ain? Dalil pertama menukil dari keutamaan sholat berjamaah, bahwa Nabi SAW bersabda, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu bukan wajib ain. Ya. Karena apa? Sifatnya hanya pilihan. Kalau mau salat jamaah ya lebih utama, kalau mau salat sendirian ya tidak apa-apa, begitu. Ya kan? Jadi hanya pilihan saja. Kalau mau banyak ya silakan, kalau mau dapatnya sedikit ya silakan, istilahnya begitu, ya kan? Nah makanya dalil ini dijadikan oleh para ulama yang tidak mewajibkannya sebagai dalil ataupun hujah untuk membantah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu wajib. Itu yang pertama, ya baik. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis dari Yazid bin Al-Aswad. Ada kisah dua orang yang sholat di tempat mereka, kemudian mereka datang ke masjid. Nah mereka tidak mengerjakan sholat, maka Nabi SAW kemudian bersabda kepada mereka, la taf'ala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasallaya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Jangan kalian melakukan hal itu jika kalian telah salat di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya sedang dikerjakan salat berjamaah, maka salatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi salat sunnah bagi kalian. Jadi ini seperti contohnya, misal kita dari rumah sudah salat, ya kan, ya, sudah salat wajib lah. Kemudian karena kita ingin mendatangi satu masjid, di masjid itu belum ditegakkan salat, kemudian baru ditegakkan salat berjamaah, maka Nabi SAW menganjurkan untuk mengerjakan ikut bersama jamaah tersebut, karena itu bagian daripada nafilah ataupun salat tambahan, begitu. Nah di sini Nabi tidak mengingkari salat keduanya di tempat tersebut, ya kan? Di tempat mereka, tidak mengingkari. Tidak Nabi mengatakan bahwa ente sholat di mana? Di rumahmu. Enggak boleh, harus diulang. Kalau enggak diulang dosa, begitu. Kan tidak begitu kan? Nabi tetap ya kalau mau ngikut sini ya ente dapat pahala sunnahnya kan begitu. Tapi yang jelas dia sudah mengerjakan sholat wajibnya di rumahnya. Nah jadi begitu ya. Baik. Kemudian juga ya, pendapat kedua ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa yang menunjukkan dalil bahwa Nabi saja hampir-hampir membakar rumah mereka yang jika tidak mengerjakan sholat berjamaah. Nah, dipertanyakan nih sama pendapat yang kedua, apakah Nabi membakarnya? Tidak, ya kan? Berarti Nabi tidak membakarnya. Artinya adalah bahwa hal itu ya bisa dibalik, dijadikan argumen bahwa Nabi sendiri tidak jadi membakarnya. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun peringatan itu keras, tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi hujah bumerang bagi mereka yang mengatakan salat berjamaah itu wajib, bahwa itu tidak wajib aini. Nah jadi seperti itu. Inilah beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat ya, ini nggak akan habis perkaranya, ya kan? Semua
kedua kubu para ulama yang berpegang kepada, yang berpendapat kepada fardu ain hukumnya dengan yang berpendapat bahwa hukumnya bukan fardu ain, ya, semuanya bisa membantah dalil satu dengan yang lainnya. Ini yang disebut dengan khilaf mu'tabar, ya, perselisihan yang besar. Cuman hanya menghukumi apakah dia hukumnya wajib ataupun tidak wajib begitu. Cuma meskipun itu, tapi dampaknya besar. Kalau wajib, berdosa semua yang tidak sholat di masjid, ya kan? Ya, kalau tidak wajib, maka kosong nanti masjid, kan begitu, ya kan? Nah, sehingga sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa na'am, meskipun mayoritas ulama itu mengatakan bahwa sholat berjamaah itu bukan fardu ain, namun ya perlu diketahui bahwa melalaikan sholat berjamaah dan tidak merutinkannya tanpa suatu udzur ataupun alasan apapun hanyalah orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lagi celaka. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira juga sangat bagus sekali pandangan beliau, ya, untuk mensikapi tentang kedua pandangan ini. Artinya begini, lagian kalau ente nggak sholat berjamaah mau ngapain sholat di rumah begitu loh. Mending ke masjid, datang ketemu kawan-kawan, bisa sholat berjamaah, habis sholat ya bisa bertegur sapa, saling senyum, bahkan dapat pahala, saling tegur mengetahui keadaan saudara kita yang lainnya. Ini juga bagian daripada syiar Islam, kan seperti itu. Daripada sholat sendirian terus di rumah, atau juga kita nggak tahu seberapa besar keimanan kita ketika kita sedang sholat itu. Bisa jadi iman kita lagi lemah sehingga sholat kita pun menjadi sholat yang tidak baik dan tidak benar. Akan lebih baik kalau kita menjadi makmum kan ngikuti imam, ya enggak? Jadi pahalanya dibawakan oleh imam sehingga kita mendapatkan pahala ataupun nilai lebih. Meskipun ada kekurangan-kekurangan dari khusyuannya kita dan lain sebagainya, tapi ditutupi dengan kita sholat berjamaah seperti itu, ya, itu lebih selamat. Ya. Nah, inilah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, itu bagi laki-laki, ya. Sekarang hukum salat berjamaah bagi kaum wanita. Nah, begini ya. Baik. Wanita tidak diwajibkan salat berjamaah. Ini sudah sepakat para ulama. Tapi secara umum mereka masuk juga ke dalam syariat untuk mengikuti sholat berjamaah. Begitu loh. Jangan dilarang, ya. Jadi tetap masuk untuk mengikuti sholat berjamaah menurut jumhur ulama. Begitu. Nah, sholat berjamaah bagi kaum wanita itu ada dua jenis. Pertama adalah ia berimam dengan wanita lain. Nah, jadi kalau dia berimam dengan wanita lain, maka tentunya posisi imam itu sejajar dengan makmum, begitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ia berimam dengan seorang laki-laki, baik ia ikut sholat bersama imam sendirian, bersama sekumpulan kaum wanita, maupun di belakang jamaah kaum laki-laki. Ini pun disyariatkan, begitu. Di antaranya adalah penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, aku salat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibuku Ummu Salamah di belakang kami. Yang dimaksud bersama anak yatim itu adalah Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu putra dari Abu Salamah. Abu Salamah itu suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika suaminya meninggal, beliau dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya putranya adalah anak yatim yang ada dalam tanggungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu Anas bin Malik pernah sholat bersama Amr bin Salamah. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi di situ, ya. Jadi boleh seorang wanita menjadi makmum dari kaum laki-laki. Jadi seperti itu.
Namun ada beberapa catatan di sini yang perlu diperhatikan jamaah. Pertama, seorang laki-laki boleh menjadi imam sholat bagi istrinya atau salah seorang mahramnya, boleh, ya. Karena memang ia boleh berkhalwat atau berduaan dengan wanita-wanita tersebut di luar sholat. Jadi boleh misal kita menjadi imam, istri kita berdua ataupun adik perempuan kita boleh, ya. Yang tidak boleh adalah seorang laki-laki mengimami wanita asing, bukan mahramnya. Yuk sholat yuk dik, begitu, ya. Jamaah gitu. Sebelum saya jadi imammu begitu. Saya jadi imam sholatmu dulu kan, seperti itu. Ini anak-anak muda nih Pak. Kadang suka berlebihan dalam beragama, ya. Dia kira ini baik, ternyata ini berdosa. Berdosa sholat berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Makanya hati-hati nih bagi jamaah yang mungkin punya teman satu kantor, yuk jamaah yuk sama saya. Nggak boleh ngajak jamaah berduaan. Habis jamaah ngobrol makan bareng, ya kan? Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Ini peci merah ikut ketawa. Jadi nggak boleh Pak hukumnya, ya, nggak boleh. Dia terkena keumuman sabda Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna thalithuhuma syaiton. Tidak boleh bagi seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Kan kita sholat Ustaz, ya ente mau sholat, ya, ente mau sholat mau ngapain tetap nggak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Apalagi sholat ibadah. Bong yang nggak sholat aja tidak boleh berduaan. Apalagi kita mau sholat menghadap kepada Allah, maksiat lagi berdua. Begitu saja. Kalau dibilang lagi, lah kan sholat bukan maksiat, tapi berduanya maksiat. Jadi seperti itu, ya. Makanya tidak boleh, ya, bagi laki-laki, ya, menjadi imam untuk yang bukan mahramnya, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki boleh mengimami sejumlah wanita. Nah, kalau wanitanya banyak boleh, karena tidak masuk kepada berkhalwat berduaan. Misalnya ada 3 akhwat, 4 akhwat, 5 akhwat, 6 akhwat, itu nggak ada masalah, asal bukan 1 akhwat dan 1 ikhwan laki-laki. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini ya hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ternyata daripada hal seperti ini dilarang di dalam syariat. Makanya mungkin kalau kita yang di kantor, mungkin bekerja di mall dan lain sebagainya, kalau memang mau bareng berjamaah dengan wanita, ajaklah 2-3 wanita. Jangan cuma 1 wanita kemudian berduaan. Untuk menghindari fitnah salah satunya begitu. Ya. Nanti kesenangan sholat maghrib, sholatnya bacaannya bagus. Ntar malam tahajud bareng ya. Ngeri ya. Dan nanti ketemunya di mana? Sudah nanti melebar. Ya, berdosa nanti. Banyak celah syaitan itu banyak jemaah. Ya. Makanya kita ini diperintahkan untuk menutup pintu agar supaya syaitan itu tidak masuk. Ya, apalagi fitnah perempuan itu lebih besar. Dihancurkannya umat terdahulu itu salah satunya sebab karena fitnah wanita. Hati-hati. Pertama cetan, dakwah fardiyah, ya, didakwahi perempuannya, akhwatnya, masya Allah. Iya, kalau iya tuh bilang lama-lama jatuh hati. Duh, kita punya rasa hati dengan wanita itu udah dosa. Ya, sudah dosa kalau nggak kita halalkan. Ya, apalagi yang kita inginkan adalah istri orang. Nah, lebih bahaya lagi, nggak diperbolehkan, haram hukumnya. Wallahu taala a'lam bishawab, begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah minimal untuk terlaksananya sholat berjamaah. Minimal berapa sih sholat berjamaah? Di sini para ulama bersepakat bahwa jumlah minimal untuk terselenggaranya sholat berjamaah adalah 2 orang. Kalau 2 orang sudah cukup jamaah. Maka nanti akan kita masuk ke dalam sholatul jum'ah setelah ini. Ya. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa sholat jum'ah nggak sah kalau nggak 40 orang minimalnya. Sholat jum'ah yang penting ada jamaah. Meskipun 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang pun nggak ada masalah. Ya, bisa ditegakkan sholat Jum'ah, yang penting ada jamaahnya. Karena minimal sholat berjamaah itu adalah dua orang.
Jadi begitu. Jadi 2 orang pun sudah disebut sebagai sholat berjamaah begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah di manakah sholat berjamaah didirikan? Baik. Sholat berjamaah boleh dilakukan di semua tempat yang suci, entah di rumah. Ini sifatnya umum ya, entah di rumah, di lapangan ataupun di masjid. Dimanapun bisa dikerjakan sholat berjamaah. Ya, jadi begitu ya. Cuma melaksanakan jamaah di masjid itu lebih afdol dibanding selain di masjid. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Karena fa inna afdalas shalah salatul mar'i fi baiti. Karena sesungguhnya salat yang paling afdol salatnya seseorang itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Artinya kalau salat wajib yang afdol adalah dikerjakan di masjid. Jadi begitu, bukan di rumah. Nah, seperti itu ya. Baik, nah itulah beberapa hal-hal yang terkait tentang hukum berjamaah. Jadi seperti itu. Baik. Kita masih banyak waktu. Kita akan lanjut. Kemudian yang berikutnya tentang udzur atau alasan-alasan yang membolehkan untuk meninggalkan salat berjamaah. Ada sejumlah udzur ataupun alasan ya untuk bisa meninggalkan salat berjamaah. Pertama adalah udzur atau alasan yang bersifat umum, sifatnya umum. Yaitu hujan dan mungkin jalannya menjadi berlumpur. Ya. Sehingga menyulitkan untuk keluar ke masjid. Maka ini dibolehkan untuk sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Ya. Cuman keadaan dulu dengan keadaan sekarang berbeda. Nah, ya. Jadi kalau dulu ini menjadi ilah ataupun sebab orang boleh untuk tidak mendatangi masjid karena hujan. Dulu nggak ada payung, ya kan? Dan dulu mungkin jalannya juga nggak seperti jalan seperti kita kan. Nah, kalau jalannya sudah seperti kita, sudah punya payung, ya, maka artinya tidak ada udzur lagi bagi kita untuk mendapatkan untuk mendatangi sholat berjamaah, kecuali kalau memang keadaannya di wilayah di daerah. Terkadang masih tanahnya ya masih lembek, jadi begitu. Ya. Saya itu dulu kalau di pesantren Pak, tapi sekarang pesantren saya masya Allah sudah bagus, pavingan semua. Dulu kita kalau mau ke masjid saja jaraknya ya dekat cuman 50 ya sekitar 50 meteran sampai 100 meter. Cuman kalau untuk datang ke masjid ini sendal jepit kita ini pasti patah, pasti ya. Karena saking apa? Saking kalau orang Jawa bilang belok. Ya. Karena itu tanah sawah. Kalau sudah kena air, waduh udah istilahnya matol ya. Matol itu ya orang Jawa bilang keraket lah, nempel sama sendalnya. Jadi banyak sendal kita ini yang putus. Cuman mau nggak mau kalau nggak masjid dihukum ya gitu. Ya akhirnya tetap sholat berjamaah di masjid. Sebenarnya kalau saya sepintar sekarang ya saya debat dulu bagian ini keamanannya. Kan tanahnya begini, jadi boleh dong nggak ke masjid kan begitu. Dulu karena jadi santri yang ngikut-ngikut saja kan sama banyak kakak kelasnya begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi diperbolehkan kalau memang jalannya sulit untuk menuju ke masjid, maka diperbolehkan untuk tidak mendatanginya. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah udara yang sangat dingin, ya, yang keluar dari batasan normal yang biasa dialami manusia. Nah kalau di sini mungkin udaranya mu'tadil ya. Biasa-biasa aja, dingin-dinginnya yang paling dingin karena antum malas saja ataupun istrinya baru datang ke Jakarta, nah itu alasan dingin. Tapi kalau di Saudi Pak, kalau memang dingin banget di Arab Saudi itu ya, kalau sudah masuk ke musim dingin, oh itu dinginnya luar biasa ya. Itu biasanya terjadi di bulan Januari ya, Desember, Januari, Februari, itu dinginnya luar biasa ya. Jadi kadang yang punya penyakit rematik itu kakinya bisa pada linu, ya.
itu dinginnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau terasa dingin sekali, maka ini bagian daripada uzur ya. Tapi ya sekarang sekali lagi kan ada kaos kaki kan, ya, artinya banyaklah istilahnya hal yang bisa untuk menepis daripada uzur-uzur yang seperti ini. Tapi kalau memang benar-benar kita mengalaminya ya tidak mengapa. Apalagi mungkin yang di daerah wilayah yang di situ ada saljunya, musimnya hanya musim dingin saja dan musim panas saja. Tentunya kalau dingin sekali, maka itu boleh untuk tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid. Begitu. Kemudian yang berikutnya jamaah yang kedua uzur yang bersifat khusus, misal sakit nggak apa-apa ya, kalau kita sakit tidak mendatangi sholat berjamaah nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah cacat. Yang kedua cacat kalau memang cacatnya itu menghalanginya kesulitan untuk mendatangi ke masjid juga nggak masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasa takut yang ketiga ya. Jadi tadi sakit, yang kedua cacat, yang ketiga takut ya. Misalnya takut akan keselamatan dirinya dari penguasa, orang zalim, musuh perampok atau sejenisnya, maka boleh. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau takut ada rentenir yang ngejar-ngejar, nah itu jadi pertanyaan ya, karena takutnya Anda dibuat-buat ya kan, Anda bikin penyakit sendiri ya. Akhirnya rentenir nyari-nyari ngejar-ngejar kita ya. Jadi begitu. Kemudian yang ketujuh, makanan telah dihidangkan di hadapan kita. Ternyata boleh kita ninggalkan jamaah. Ya. Habis maghrib, istri udah ngidangin santap makan malam nih. Ada daging, ada nasi kebuli ya, dan lain sebagainya. Adzan Allahu Akbar udah di depan nih. Ya. Makan dulu apa salat dulu? Makan dulu Pak ya, makan dulu, nggak mengapa. Iya, kenapa sampai kita disuruh makan dulu? Karena kalau kita sholat dulu maka kita nggak khusyuk ya. Kita takut, anak saya ngambil dagingnya tuh ya. Ngambil ininya tuh ya. Karena salah satu penekanan dari sholat itu adalah kekhusyuan ya. Makanya yang ke-8 itu kita nggak boleh menahan dua akhbathan, menahan buang air kecil dan buang air besar. Ya. Kalau memang sudah mepet, ya, mules ataupun kita mau buang air kecil, batalkan. Ya. Karena nggak boleh kalau kita lagi ini tahan mules begini, akhirnya nggak khusyuk. Ya. Tidak khusyuk. Makanya Nabi SAW ya melarang kita menahan dua akhbathan, buang air kecil dan buang air besar. Karena apa? Nah itu ya sebabnya agar supaya kita sholatnya menjadi khusyuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memakan bawang merah, bawang putih, loba atau yang sejenisnya, jengkol dan yang lainnya. Kalau bau mulutnya masih, maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Tapi bukan dibuat-buat ya, mau sholat makan jengkol dulu. Enggak ya. Jadi begitu. Nah, ini dikiaskan rokok juga Pak ya. Bagi yang rokok ya, paling tidaklah sikat gigi dulu kalau mau sholat ke masjid ya. Jangan ketika jamaah Allahu Akbar ikut Allahu Akbar, bau rokok Anda Pak ngerusak kekhusyuan jamaah yang lainnya. Enggak boleh ya. Terlepas dari hukum rokok dah. Saya nggak mau bahas hukum rokok. Tapi yang jelas kalau Bapak ini perokok, kalau mau sholat berjamaah di masjid, sikat gigi dulu digosok, atau kumur-kumur pakai Listerine, atau semprot pakai spray apa yang baunya wangi. Ya, jangan bau rokok, ya, karena rokok kalau memang mau dikiaskan dengan bau di hukumnya, ya, dia hukumnya itu seperti hukum orang makan bawang merah mentah, yang dimana tidak boleh untuk mendatangi sholat berjamaah. Jadi begitu ya. Nah sehingga sekali lagi bagi para perokok ya, ketika hendak sholat ya sikat gigi terlebih dahulu ya. Terlepas dari hukum merokok lah ya. Kalau tanya sama saya nanti tanya sendiri gitu aja hukumnya apa.
begitu ya. Jadi seperti itu Pak ya, tentang hal-hal yang masuk ke dalam keringanan dalam hal sholat berjamaah untuk ditinggalkan. Baik, mungkin berapa menit lagi Pak? 4 menit ya. Baik, kita cukupkan 4 menit lagi. Bagi yang mau bertanya silakan. Silakan. Hukum menunda sholat ketika kita masuk masjid ternyata di dalam masjidnya ada kuburan, gimana? Baik. Ini menjadi perdebatan para ulama terkait dengan masalah masjid ada kuburannya. Keberadaan kuburannya di mana dahulu? Kalau keberadaan kuburannya berada tepat di depan ini ya, di sebelah barat, berarti kan sholat kita menghadap ke kubur, begitu. Nah kita lihat posisi kuburnya itu apakah antara kuburan dengan tembok masjid kita ini ada jalan atau tidak. Kalau ada jalan, hatta itu jalan setapak memang batal lalat, maka nggak mengapa. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, andaikan memang benar-benar nempel, ya benar-benar nempel nih, depannya benar-benar kuburan. Nah di sini paling tidak minimal bahwa kalau sholat di depannya ada kuburan itu paling tidak Pak, karena dikhawatirkan ya menjadi kesyirikan, ya. Bisa mengakibatkan menuju kepada kesyirikan. Pertama enggak disembah hingga nantinya bisa jadi itu disembah itu kubur, sehingga andaikan kita bisa mendapatkan masjid lain yang bisa kita gunakan untuk sholat berjamaah, maka cari yang lain. Jadi begitu ya. Tapi kalau memang tidak, yang ada di situ ya sudah. Ada satu pendapat yang membolehkan kan kita enggak menyolati kuburan tersebut, ya kan? Apalagi sudah ada pembatasnya yaitu tembok, sehingga andaikan memang kita tidak tahu lagi masjid. Karena begini, terkadang ada satu wilayah itu masjid depannya kuburan semuanya. Antum lebih baik tidak sholat tepat waktu atau antum tetap sholat di situ, kan seperti itu, Pak. Nah sehingga sebagian ulama mengatakan tetap sholat di tempat itu, karena memang tujuan sholat kita bukan untuk menghadap ke kuburan. Jadi seperti itu. Jadi diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau ada yang lebih dekat lagi ya kita cari, meskipun dia musola nggak ada masalah, untuk menghindari dari fitnah. Itu fitnah artinya fitnah ada kuburnya di depan masjidnya. Cuman sampai sekarang saya tidak paham kenapa sih ada kubur di depan masjid. Gitu sampai sekarang itu alasan mereka itu saya pribadi belum bisa menerima. Ya. Kalau dibilang biar sering diadani kan seperti itu kan. Ya. Loh bukannya nanti di alam kubur saja, di kuburan memang nggak pernah dengar adzan. Ya yang intinya belum bisa masuklah dari sisi akal aja belum bisa masuk, apalagi dari hal yang lain. Begitu Allah alam bisa. Yang lainnya silakan. Moga. Bagi wanita lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Tentunya lebih baik sholat di rumah bagi wanita, begitu ya. Tapi kalau dia mau di masjid, ya itu nggak mengapa, seperti itu. Kalau di rumah, seafdol-afdolnya perempuannya di rumah sholatnya, seperti itu. Berjamaah dengan anak-anaknya, ya kan? Berjamaah, diajak anaknya berjamaah. Ada yang lain? Ya. Tayyib. Bagaimana posisi sholat berjamaah misalnya 2 orang posisinya sejajar sebelah kiri bagi laki-laki ya. Kalau laki perempuan jangan kanan kiri Pak ya, apalagi bukan muhrimnya ya. Jadi bagi laki-laki sejajar, tidak ada yang di belakang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwa meskipun ya tidak sejajar pas, tetap sejajar. Cuman hanya untuk membedakan mana yang imam dan makmum, jadi ke belakang sedikit pun kaki imam dan makmum tetap nempel. Jadi begitu.
Karena sekarang tidak, ini imam, ini makmum. Berdua, ya. Dan di sini nggak ada contohnya. Ya. Nggak ada contohnya salat berjamaah, makmumnya cuma satu, imamnya di depan, makmumnya di belakangnya, tidak ada. Kecuali makmumnya perempuan. Iya. Ente mau jadi perempuan? Kan ini laki kan? Nah, sejajar. Adapun Imam Syafi'i agak mundur sedikit saja untuk membedakan antara imam dan makmum. Tapi bukan mundur seperti ini, tidak. Tapi mundur sedikit saja. Jadi seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab. Jadi jangan kaget Pak, kalau jangan heran kalau ada orang yang sholat sejajar, karena memang itu, ya syariatnya sholat sejajar. Ya, kalau berjamaah, ya, seperti itu. Makanya saya dulu pernah itu ada kasus seperti itu. Nah, mungkin saya cerita. Saking jahilnya orang, kita lagi sholat berdua telat, ya sholat berjamaah sejajar. Ada marbotnya situ mungkin gerutu terus sholat kok jajar-jajaran gitu. Terus dikomentari, dia balik lagi, ini apa aliran apa ini gitu lagi dibalikin. Padahal tetap sholat, tapi dibilang saja aliran apa. Boyo yang nggak sholat di ini komentari aliran apa. Yang sholat aja masih dikomentari seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.